Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi pendidik dan tenaga pendidikan. Di mana sebelumnya saya perkenalkan diri saya terlebih dulu. Nama saya Febriandi dari jurusan Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Padang. Nah, di sini saya menjelaskan tentang pendidik dan tenaga pendidikan. Yang pertama yaitu ada yang namanya pengertian administrasi pendidik tenaga pendidikan. Sebelumnya kita harus ketahui dulu bahwa administrasi yaitu proses pengolahan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Sedangkan untuk pendidik itu adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktor, fasilitator dan banyak sebutan yang mungkin di sini berbeda-beda seperti itu. Yang penting dia itu berpartisipasi dalam menyelenggarakan yang namanya pendidikan. Nah, sedangkan administrasi manajemen dan administrasi pendidik dan tenaga pendidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidik sampai akhir berhenti melalui proses perencanaan, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan dan pendidikan dan latihan atau pengembangan dan pemberhentian. Selanjutnya yaitu setelah kita jelaskan tadi ya, jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa administrasi pendidik dan tenaga kependidikan adalah proses mengelola pendidik dan tenaga mulai dari masuk ke dalam satu organisasi hingga berhenti dari pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, adapun proses-proses pendidik tenaga pendidikan, yang pertama itu ada pengadaan, ada penempatan, dan ada yang namanya orientasi. Pengadaan ini adalah yaitu kita mengetahui pada proses pengadaan ini kita melihat apa saja kebutuhan tenaga pendidik pendidik dan tenaga pendidik yang berada di sekolah. Misalnya kita kekurangan guru seni atau guru matematika. Nah, disinilah kita melakukan apa saja yang dibutuhkan oleh sekolah kayak gitu. Terus kemudian kita melakukan open recruitment atau yang namanya kita buka bagi orang-orang yang ingin mendaftar dan masuk ke dalam suatu organisasi tersebut kayak gitu. Dan kemudian kita melakukan seleksi apakah dia tuh cocok untuk diletakkan dalam suatu organisasi atau tidak sesuai dengan kemampuan yang dia miliki atau sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan kayak gitu. Jadi di sini kita melakukan seleksi terhadap orang-orang yang mendaftar tadinya kayak gitu. Selanjutnya yaitu ada penempatan. Nah, penempatan di sini yaitu menempatkan calon yang diterima atau lulus pada jabatan dan mendelegasi tugas-tugasnya. Jadi itu di sini menempatkannya di mana kayak gitu. Yang karyawan diterima tadi atau sudah lulus tadi diletakkan di jabatan yang mana kayak gitu. Jadi nanti pada prosesnya itu jelas kayak gitu. Nah, selanjutnya itu orientasi. Orientasi ini biasanya bisa kenal sebagai mengenal atau dilaksanakan untuk menyatakan bahwa mereka betul-betul diterima. Dengan adanya orientasi ini dapat mengatasi keraguan-keraguan, kecanggungan yang timbul dan timbul rasa percaya diri untuk karyawan atau orang baru yang akan melakukan pekerjaannya. Selanjutnya itu kesejahteraan pendidikan tenaga kependidikan. Nah, untuk kesejahteraan di sini terbagi menjadi 3, yaitu ada gaji, ada tunjangan, ada penghargaan. Nah, untuk gaji sendiri, gaji ini pengeluaran untuk kompensasi yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah berupa gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.
yang berhak diterima oleh penerima gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk PNS sendiri gaji dihitung untuk PNS gaji dihitung tetap bulanan, sedangkan untuk tenaga honorer itu gajinya lebih digaji sesuai dengan kinerja atau jumlah beban tugasnya. Gitu. Itulah perbedaan antara gaji yang untuk honorer dan gaji yang sudah PNS seperti itu. Nah, yang kedua itu tunjangan. Di sini ada dua, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Tunjangan tetap ini sebenarnya sudah diatur pada pasal 94 dan undang-undang pembayaran kepada pekerja atau buruh yang dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran atau pencapaian suatu prestasi kerja seperti tunjangan jabatan, tunjangan profesi, tunjangan daerah yang terpencil dan lain-lain. Tunjangan tidak tetap ini tunjangan pembayaran kepada pekerja atau buruh yang dilakukan secara tidak teratur dan selalu dikaitkan dengan kehadiran atau pencapaian suatu prestasi kinerja. Biasanya ini ada uang transport, uang makan, tunjangan kinerja atau produktivitas, itu tunjangan yang tidak tetapnya. Berarti tunjangan tidak tetap ini tidak selalu dia menerima kayak gitu. Nah, itu terakhir ada penghargaan, yaitu supaya penghargaan ini diberikan untuk supaya guru-guru itu lebih termotivasi atau tenaga pendidikan ini lebih termotivasi untuk melakukan supaya kinerjanya juga lebih meningkat seperti itu. Jadi dilakukanlah namanya pemberian penghargaan. Mungkin di sekolah ada yang namanya guru terdisiplin, guru terapa kayak gitu ya. Kalau untuk tenaga pendidik dan tenaga pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu ada tipe-tipe penghargaan, yaitu ada ekstrinsik dan intrinsik. Yaitu kalau ekstrinsik itu upah atau gaji atau jaminan sosial kayak gitu. Penghargaan interpersonal atau bisa juga promosi. Terus yang intrinsiknya yaitu bisa berupa penyelesaian pekerjaan, prestasi, otonomi, pengembangan pribadi. Nah, selanjutnya cuti untuk pendidik tenaga pendidikan itu sudah diatur juga bahwa berdasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 79 Ayat 2, seorang bekerja berhak seorang pendidik dan tenaga pendidikan berhak cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 hari 12 hari kerja. Nah, sedangkan untuk ibu-ibu perempuan itu sebulan sebelum bisa mengambil cuti sebulan sebelum melahirkan dan 2 bulan sesudah melahirkan. Jadi totalnya selama 3 bulan ya untuk ibu-ibu yang hamil gitu. Nah, selanjutnya itu penggunaan dan pengembangan pendidik dan tenaga pendidikan, yaitu suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan kayak gitu. Itu tujuan pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga pendidikan yaitu produktivitas kerja, efisiensi, mengurangi kerusakan, mengurangi kecelakaan, meningkatkan pelayanan, moral dan yang akan lebih baik, meningkatkan karir dan mengembangkan kepemimpinan tenaga pendidik dan tenaga pendidikan. Nah, itulah tujuan pembinaan pengembangan pendidik dan tenaga pendidikan. Dan yang terakhir adalah evaluasi kinerja pendidik tenaga pendidikan. Di sini ada kita menyangkut 5W plus 1H, di mana apa yang akan dinilai, terus kenapa hal itu dinilai, di mana, siapa, kapan, kayak gitu, dan bagaimana. Adapun unsur-unsur untuk unsur-unsur pendidik tenaga pendidik yang akan dinilai itu adalah kesetiaannya, prestasi kinerjanya, kejujurannya, kedisiplinan, kreativitas, kerjasama, kepemimpinan, kepribadian. Nah,
Peran guru dalam administrasi pendidik tenaga pendidikan. Guru merupakan tenaga pendidik yang tentunya objek dari administrasi pendidikan dan tenaga pendidikan. Guru harus tahu dan mengerti mengenai administrasi dan pendidik dan tenaga pendidikan ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.